Terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya, kepada panitia. Saya ucapkan terima kasih untuk berbagi ilmu di sini. Selamat pagi, menjelang siang kepada teman-teman semua ya, bagi teman-teman perfusi, kemudian para dokter, kemudian dari teman-teman ICU. Eh, Perkenankan saya untuk mencoba men-sharing ilmu tentang optimize service ya. Di sini kita akan membahas tentang persiapan apa saja yang akan kita siapkan apabila center kita akan melakukan pelayanan ECMO. Perkenalkan, nama saya Ferry Nurjayanto. Baik, kita mulai. Setelah dipaparkan oleh Dr. Yuda tadi bahwa indikasi kemudian manajemen ECMO sampai ke cara winning ECMO, kita akan membahas sedikit balik lagi ke ECMO sendiri. ECMO sendiri adalah suatu teknologi korporeal atau teknologi yang mendukung dari sirkulasi di luar tubuh dari kita. Ya, di sini teknologi yang menyediakan terapi pendukung sistem paru atau jantung paru sementara untuk pasien dengan masalah respirasi akut baik irreversibel dan mengancam jiwa atau dengan masalah gagal jantung yang tidak berespon terhadap terapi konvensional yang optimum seperti ventilator dan medikamentosa. Kemudian ECMO itu sendiri didesain untuk mensupport dari fungsi paru sendiri ya, dari vena ke vena ataupun untuk mensupport jantung dan paru. Dari vena kemudian dibalikkan ke arteri. Jadi ECMO ini bukan merupakan suatu obat terakhir gitu ya. Jadi ECMO itu adalah bridging dalam artian jembatan supaya kita setelah dipasang ECMO memberikan waktu kita lebih untuk lebih merencanakan pasiennya, apakah kita akan mengistirahatkan jantungnya, apakah akan mengistirahatkan parunya, ataukah keduanya, ataukah memang kita persiapkan untuk pemasangan assist device lain, ataupun jika memang memungkinkan pasiennya bisa dilakukan untuk transplant seperti itu. Baik, mungkin karena eh, teman-teman semua mungkin belum ada yang belum terlalu terpapar dengan apa sih dari ECMO tersebut, kita akan bahas secara basicnya dari eh, skema dari ECMO itu sendiri ya. Kita mulai dari kita mengambil darah dari pasien itu, kita ambil dari sistem vena besarnya ya, bisa dari femoral, bisa dari jugular, kemudian eh, mengalir, ditarik sama suatu pompa ya. Di sini ada namanya centrifugal pump. Kemudian dipompakan ke oksigenator ya, prinsip basicnya. Kemudian dari oksigenator, setelah darah dioksigenasi, setelah darah dibuang CO2-nya, baru dikembalikan ke tubuh pasien lagi, baik melalui sistem vena ataupun sistem arteri. Nah, apa saja yang ada di ECMO itu setelah tadi kita tarik darah dari pasien. Nah, di sini ada suatu monitoring ya, suatu monitoring, inline monitoring dari ECMO itu sendiri. Dia bisa menggambarkan kita tentang berapa saturasi venanya atau yang biasa disebut dengan mix vena. Kemudian darah mengalir, di sini ada kemudian ada flow probe-nya yang nanti menghitung jumlah aliran liter per menitnya. Kemudian eh, liter per menit kita pasang di setelahnya ya. Eh, Sebelum prepam ini namanya ada pressure ya, pressure yang harus kita monitoring. Ini pressure pertama yang harus kita monitoring namanya adalah inlet pressure. Inlet pressure ini karena dia prinsipnya ditarik sama pump, jadi nilainya adalah negatif ya, negatif pressure. Pressure pertama yang ada di ECMO. Kemudian setelah ditarik sama pump, kemudian dipompakan ke oksigenator. Nah, oksigenator itu fungsinya adalah untuk oksigenasi, kemudian membuang CO2. Untuk mengoksigenasi makanya diperlukan adanya gas oksigen. Nah, gas oksigen ini kita harus hubungkan ke pendan ya, baik di ICU ataupun di OK ataupun di tempat pemasangan ya.
Jadi di situ nanti ada source gas namanya ada air, ada oksigen. Nah, dua source tadi masuk ke oksigen blender kita. Oksigen blender kita ini akan memixing ya, kemudian keluar oksigennya baru dimasukkan ke oksigenator. Nah, oksigenator itu sendiri supaya suhu tubuh pasien juga terjaga ya, ataukah kita mau suhunya normal atau memang kita mau menghipotermikan pasien dikontrol oleh namanya water heater cooler. Di sini nanti fungsinya adalah sebagai pemanas atau pendingin untuk suhu darah yang akan dikasih ke pasien. Nah, sebelum oksigenator ini ada namanya pressure lagi ya. Pressure yang kedua namanya adalah pressure pre-oksigenator. Nah, pressure oksigenator ini karena prinsipnya dia dipompakan oleh pompa ya, centrifugal pump. Jadi prinsipnya adalah positive pressure ya. Ini adalah pressure kedua. Kemudian setelah dioksinasi, dibuang CO2-nya, kita kembalikan ke pasien. Nah, setelah oksigenator ini namanya ada pressure post oksigenator ya. Di sini juga karena tekanannya dia dari dari pompa sentrifugal, maka nilainya adalah positif. Jadi ada 3 monitoring pressure yang kita kita monitoring ya, inlet pressure yang nilainya negatif, kemudian kemudian pre-oksigenator ya, yang nilainya positif setelah pump, kemudian setelah oksigenator nilainya juga positif. Seperti itu. Nah, kalau memang di mesin kita terdapat apa namanya untuk saturasi dari arterinya kita pasang, ataupun kalau memang tidak ada berarti kita bisa monitoring nanti saturasi dari pasiennya. Kemudian ECMO sendiri ada 2 tipe setelah yang dijelaskan Dr. Yuda tadi. Di sini kita ulas kembali. Yang pertama adalah VA ECMO ya. VA ECMO ini fungsinya adalah dia mensupport jantung dan paru. Indikasi pemasangannya adalah jika pasien ternyata didapatkan indikasi bahwa jantungnya tidak berfungsi dengan bagus dan parunya tidak berfungsi dengan bagus, dan kita akan mensupport kedua organ tersebut. Maka kita pilih modusnya adalah modus kanulasinya bisa dari perifer ataupun dari sentral kanulasi. Untuk sentral kanulasi biasanya kita lakukan di ruang operasi ya, pasien dengan indikasi gagal winning dari MOCA, kita switch ke dari CPB, kemudian kita switch ke ECMO. Kanulasinya karena dia membuka rongga dada ya, langsung terlihat jantungnya ya, kita kanulasinya secara sentral ya, kita ambil darah dari RA, kemudian kita balikkan masuk ke ECMO, kita balikkan ke aorta. Kemudian untuk yang sistem periferal ini ya, perifernya bisa dari femoral ataupun dari femoral ke jugular ya, tergantung modusnya yang disepakatin. Kemudian kita balikkan lagi ke sistem arteri gitu. Kemudian untuk yang modus kedua adalah VV ECMO. VV ECMO ini indikasinya adalah untuk pasien dengan gangguan respiratorik ya. Jadi kita hanya mensupport dari fungsi parunya saja karena tidak berfungsi dengan bagus. Sedangkan fungsi dari jantungnya bisa dia atau penurunan fungsi tetapi masih bisa ditoleransi. Nah, untuk VV ECMO sendiri sama kanulasinya ya, dia ada sistem perifer ya. Sistem perifer ini bisa dari femoral ataupun femoral ke jugular, ataupun dengan teknologi yang terbaru sekarang dia hanya terpanel dan memberikan darah kembali dengan satu kanul. Nah, untuk yang perifer ini dengan femoral atau femoral jugular kita membutuhkan 2 kanul ya. Kita contoh jika di femoral ke jugular kita pasang di vena femoralis, kemudian
Setelah dioksigenasi di ECMO, kita balikkan ke RA seperti yang dipaparkan oleh Dokter Yuda tadi. Sebelum melakukan pelayanan ECMO gitu. Jadi di institusi masing-masing apa yang harus kita siapkan. Nah, yang pertama adalah yang paling penting adalah kita harus mempersiapkan tim ECMO itu sendiri. Tim ECMO itu sendiri terdiri dari dokter bedah, ya, kemudian ada perfusionis atau ECMO spesialis, kemudian ada OT tim, ya. Apakah biasanya orang scrub nanti yang akan mendampingi kita untuk melakukan kanulasi, kemudian dokter intensivis, kemudian nurse ICU itu sendiri, nurse ICU yang sudah dilakukan training ECMO gitu. Nah, dari tim ECMO itu sendiri paling adalah harus ada penanggung jawab dari tim ECMO itu sendiri. Jadi segala sesuatu nanti pintunya dari koordinator ECMO itu. Ya, baik dari nanti program ECMO-nya gimana, terus pemasangannya seperti apa, terus manajemen seperti apa. Jadi harus ada penanggung jawabnya baik pemasangan, kemudian manajemennya, kalau manajemen pasti dokter ICU yang nanti, kemudian untuk manajemen kesehariannya baik dari mesinnya, terus dari pasiennya bisa dilakukan oleh perfusi, uh, ataupun dari struktur dalam tim ECMO diharapkan kemudian ya, kemudian secara ECMO sudah harus atau pelatihan ECMO, ECMO itu kemudian cara ya, semuanya sudah harus terpapar. Kemudian yang selanjutnya adalah itu jika ada rencana pemasangan, contoh pemasangan di ICU, jadi komunikasi itu harus efektif dan sifatnya cepat gitu. Jadi tim ECMO harus merespon cepat dari koordinatornya, kemudian disampaikan ke seluruh anggota tim tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pelatihan yang terstruktur, ya. Jadi ini pelatihan yang seumpama sudah melakukan pelatihan ECMO semua, jadi harus secara terstruktur dan secara kontinu pelatihan-pelatihan tersebut harus di-upgrade, ya, sesuai dengan dari aturan diklat dari institusi masing-masing. Kemudian setelah berlatih semua, harus sering melakukan latihan dan berdiskusi ya secara periodik oleh tim, apakah itu akan diambil secara mingguan ataupun bulanan. Jadi harus ada latihan dan berdiskusi secara periodik. Kemudian studi banding bisa dilakukan ke pusat pelayanan dibanding di situ. Seumpama ada pemasangan ECMO di suatu center, boleh nanti timnya melakukan studi banding ke sana. Kemudian networkingnya secara global di dunia kita selalu update untuk di webnya ELSO, ya, segala perkembangan tentang jurnal, guideline terbaru kita bisa update di websitenya tersebut. Kemudian bagaimana jika di awal pengalaman untuk start programnya, jadi yang harus diperhatikan untuk sisi dari perfusi ataupun sisi dari nurse ICU-nya itu sendiri, ya. Tim harus ada tim wajib yang ditugaskan tersendiri, ya, tersendiri khususnya nurse ICU. Jadi seumpama ditugaskan 5 perfusi 5 nurse ICU, situ sudah memang diplotkan untuk menjadi tim ECMO. Jadi jangan sampai sudah macam ternyata ada yang mengundurkan diri atau harus diganti dengan yang lain. Jadi memang sudah terslot di situ dan tidak akan diganti-ganti lagi gitu. Jadi harus tersiapkan tersendiri. Kemudian minimal ada 2 tenaga khusus yang dipertanggungjawabkan untuk menghandling operasional mesin, ya, baik itu perfusi yang memang didedikasikan untuk program ECMO tersebut gitu, atau dari nurse ICU, ya, nurse ICU yang sudah pelatihan itu nanti bisa ke teman-temannya bisa mengorientasikan
tentang ECMO itu apa dan pekerjaannya apa yang harus dikerjakan, ya. Jadi sudah harus ada minimal 2 tenaga khusus yang dipertanggungjawabkan untuk menghandling ECMO. Jadi sewaktu ada kasus ECMO, ya perawat ICU tersebut memang hanya memegang pasien ECMO saja, jangan disambi untuk memegang pasien yang lain. Jadi memang dikhususkan dia memegang pasien ECMO aja gitu. Kemudian dari sisi coaching, ya, coaching ini bisa sesuai kesepakatannya, ya. Jadi bisa secara periodik, bergantian, bisa dari formulasinya, kemudian perfusinya tentang setting priming, kemudian manajemen ICU-nya, ventilator, segala macamnya dengan dokter intensivisnya. Kemudian dilakukan reevaluasi, kemudian reorientasi. Jadi jika memang desain tersebut sudah pelatihan semua dan sudah berjalan mungkin dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, jadi harus kita lakukan reevaluasi dan reorientasi. Jadi jangan sampai ilmu yang sudah kita dapatkan hanya hilang begitu saja, dari tetap kita harus melakukan reorientasi, dalam artian reorientasi kesiapan tim, reorientasi dari segi keilmuan kita, reorientasi dari segi ketersediaan untuk peralatan-peralatan ECMO. Nah, kemudian setelah pelatihan juga kita harus sering-sering melakukan simulasi mandiri, dalam artian yang harus kita sering latihan adalah untuk setting, priming, ya, kemudian mengoperasionalkan mesin, kesiapan disposable dan barang habis pakainya harus kita selalu cek, dan kita harus selalu melakukan simulasi mandiri, baik itu bisa 2 minggu sekali ataupun 1 bulan sekali sesuai dengan kesepakatan dari tim. Kemudian persiapan apa yang harus kita siapkan dari sisi hardware dan disposable-nya? Ini dari sisi hardware yang pasti kita harus siapkan dari sisi mesinnya, ya. Sisi mesinnya harus kita cek secara continue, dalam artian ada beberapa merek yang ada tersedia di Indonesia, ya. Jadi beda-beda karakteristik dan beda-beda manajemennya, dalam artian semuanya harus kita cek fungsinya sebelum kita memang mau melakukan pelayanan ECMO. Jadi dari sisi fungsi mesin, dari sisi baterainya, ya harus kita cek. Terutama untuk mesin stokat, ya, dari Sorin ini, baterainya harus kita cas. Jadi kita harus sering-sering melihat berapa kapasitas baterai yang masih tersedia gitu. Jadi dia sekali cas bisa 4 bulan, ya, bisa kita reminder setelah kita cas, kita kasih gantungan di situ untuk next charge-nya di tanggal berapa dan bulan berapa. Jadi kita tidak terlewatkan untuk mengecas mesin ini. Kemudian untuk mesin yang CardioHelp ini dia tidak perlu kita recharging secara berkala, ya. Jadi ini cukup kita pastikan fungsinya, ya. Kemudian heater coolernya juga kita pastikan. Nah, ini heater coolernya yang buat panas sama mendinginkan pasien. Kemudian harus kita pastikan juga ada namanya hand crank. Hand crank ini harus selalu ada bersama dengan mesinnya, harus selalu kita tempatkan di samping mesin, baik itu mesin yang Sorin ataupun CardioHelp harus kita siapkan di situ. Kemudian kita cek juga untuk flow probe-nya, karena ini juga paling penting. Kalau tidak ada ini, jadi tidak bisa menghitung berapa aliran darah yang kita kasih ke pasiennya. Kemudian yang kedua adalah sisi dari mesin untuk pengecekan ACT, ya. Mesin ACT, jadi mesin ACT harus ada onset di situ, ya. Mesin ACT, kemudian ini untuk blendernya ini juga sudah harus tercantelkan, harus bersama di mesin, ya. Kemudian mesin untuk cek analisa gas darah. Jadi ini harus onset ada, karena kita butuh untuk mengecek analisa gas darah secara cepat. Kemudian ada klem, ya, minimal ada 3 sampai 4 klem yang harus kita siapkan untuk di mesin ini. Kemudian lainnya adalah O2 portable. Jika memang nanti gas dari pendannya kita tidak berfungsi, kita bisa memakai dari O2 dari portable ini. Kemudian NIRS, ya, NIRS harus ada kalau memang institusi tersebut punya.
kemudian mesin X-ray, ya, yang tidak kalah penting adalah echo untuk mengevaluasi apa namanya posisi kanul setelah pemasangan kanul nanti bisa di X-ray ataupun bisa dilakukan dengan echo. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kita harus mengenali kelebihan dan kekurangan dari mesin apa yang ada di institusi kita masing-masing. Ya, ada vendor yang dia memang melengkapi set disposable-nya semuanya, baik dari sisi mesin, baik dari sisi barang habis pakai ya, contohnya kanul, oksigenator, ya, untuk pemasangannya dia sudah disediakan dari vendornya. Kemudian ada satu vendor juga yang memang hanya menyediakan mesin saja, sedangkan kanul dan lain-lainnya kita harus mengorder sendiri. Jadi kita harus mengenalin apa yang kita punya. Kemudian safety part-nya kita juga harus mengenalin ya, dari water heater-nya tadi yang buat mendinginkan dan menghangatkan pasien tadi, di ujungnya apakah dia sudah terpasang stop kran atau memang heater cooler sendiri dia memang sistemnya sudah didesain bahwa dia tidak akan airnya mengalir jika kita matikan. Kemudian untuk dari sisi oksigen blendernya, apakah sudah ada water trapnya untuk blender yang model Scratch seperti ini? Insya Allah sih sudah ada water trapnya, tetapi jika ternyata dapatnya dia oksigen blendernya yang digital, kita harus memasang water trap supaya jika dari pendan kita ternyata yang keluar itu tidak hanya oksigen, tetapi kadang-kadang di beberapa institusi suka ada keluar airnya gitu. Jadi basah itu nanti kalau memang langsung kepat dari oksigen blendernya bisa langsung merusak si sistem dari gas blendernya. Jadi kita harus pasang namanya water trap. Kemudian dari sisi disposable dan obat ya, kita harus mengecek juga oksigenatornya ada atau enggak ya. Kemudian kanulanya ini insert kitnya ya buat kanulasi untuk insisinya. Kemudian peralatan lainnya seperti spet, heparin, albumin, kemudian obat-obat lainnya, cairan. Kemudian yang tidak kalah penting harus kita siapkan adalah komponen darah. Jadi sebelum kita melakukan pemasangan ECMO, kita harus menyiapkan komponen darah. Kalau dari guideline-nya, kita minimal pasien dewasa harus punya 2 peksel ataupun 2 FFP minimal. Itu sudah harus tersedia sebelum kita melakukan kanulasi di pasien. Jadi jika ada apa-apa di pasien, terjadi bleeding atau apa-apa, kita sudah persiapan semuanya. Kemudian ini contoh dari ECMO kit-nya ya. Jadi kalau bisa di center kita setelah kita cek semuanya, kita kumpulkan jadi satu ya. Jadi mesinnya, kemudian disposable-nya ya. Jadi kumpulkan jadi satu, jika ada apa-apa ya sudah berarti alat ini yang tinggal kita dorong menuju ke pasiennya. Bisa dibuat tas ataupun bisa dibuat troli. Kemudian yang tidak kalah penting harus ada namanya emergency trolley. Jadi saat kanulasi kita juga harus mendekatkan emergency trolley, jika ada apa-apa kita responnya juga cepat untuk menanggulangi kegawat darutan dari pasien jika dilakukan kanulasi. Kemudian kita siapkan juga alat penunjangnya ya, alat penunjangnya bisa CRRT ya, bisa IABP, ataupun jika memang tidak punya CRRT kita mau melakukan hemofiltrasi, kita juga melakukan filtrasi di pasien, kita mengeluarkan cairan di pasien, kita bisa pakai namanya hemokonsentrator yang dipakai di bedah jantung ya, bisa kita pakai untuk mengeluarkan cairan pasien. Nah, untuk kita pakai hemokonsentrator ini bisa dengan prinsip kita pakai pressernya dari pumpnya ECMO sendiri, atau kita bisa tambahkan dengan single pump tersendiri untuk menarik darah menuju ke hemokonsentrator ini. Kemudian dari segi form dan protokolnya serta buku panduannya ini di institusi kami kita pakai form seperti ini ya. Ini safety checklistnya sebelum kita melakukan on di ECMO, kita harus melakukan safety checklist. Jadi semua safety checklist ini harus terpenuhi semua. Setelah dipastikan aman dan safety semua, baru boleh kita melakukan connecting ke pasiennya. Ya. Kemudian ini form untuk monitoringnya. Ya, di sini ada pump speed, pump flow, ya.
pressure-pressurenya, ada inlet, ada pre-oksi, ada post-oksi, kemudian nilai AGD, kemudian heparinnya berapa, di sini akan bisa terekod dari jam ke jam supaya kita punya baseline awalnya dari pasien tersebut. Gitu. Contoh baseline untuk pressure inletnya berapa, oksigenatornya berapa, post oksinya berapa, kita punya baseline di sini. Terus kemudian nilai ACT awalnya juga kita punya. Kemudian untuk buku-buku ini dari buku LSO-nya sendiri ya. Kalau di kita namanya Red Book nih, buku merah kita wajib kita punya untuk timnya. Kemudian untuk setup dan framing ya, setup kita sesuaikan dengan panduan dari merek pabrikan tersebut. Jadi apa yang kita dapatkan mesinnya ya kita harus punya ilmu untuk melakukan setup dari mesin tersebut. Kemudian melakukan setup dari set oksigenator dari merekan pabrik tersebut. Kemudian saat setup itu kita perlu bridge atau tidak. Bridge itu adalah jembatan ya, dalam artian dipakai jika kita menggunakan modus dari VA, dari vena ke arteri, karena kita akan menyapih apa namanya support dari ECMO dan supaya putaran pompanya dia tetap tetap tinggi, tetapi ke pasiennya kita kurangi supaya kondisi dari oksigenator tersebut masih tetap terjaga, sewaktu-waktu akan di backup ulang oleh mesin ECMO. Kemudian sudah kita siapkan juga akses untuk CRRT atau hemofiltrasi. Jika settingannya kita pakai yang memang sudah apa namanya sudah terintegrasi pakai konektor untuk menyambung CRT, ya kita sudah pastikan ada. Kemudian jika memang belum, pre-oksigenatornya harus kita pasangin suatu luar lock konektor ya. Konektor kita pasangin di situ ada 3W supaya nanti sewaktu-waktu kita butuh akses untuk CRRT atau hemofiltrasi, kita sudah tinggal memakainya, tidak perlu menyetop mesin baru kita pasang. Sudah kita prepare dari awal. Kemudian untuk persiapan primingnya kita pakai heparin. Heparinnya perbandingannya adalah satu unit heparin itu per 1 mili cairan cairan primingnya. Kemudian jika seumpamanya kita pakai cairan kristaloidnya 500, ya berarti dalam 500 itu kita pakai 500 unit untuk cairan heparin primingnya. Kemudian priming dilakukan secara pasif, kemudian flow probe-nya dipasang ya, dipasangnya di pos oksigenator. Jadi kita mengukur flow berapa per liter yang kita berikan kepada pasien. Jika memang dipasang bridge, ya kita masangnya berarti harus pos bridge tersebut supaya memang realnya berapa yang kita kasihkan ke pasien. Kemudian dilanjutkan secara aktif ya dengan memutar knop RPM ya, seperti itu. Kemudian untuk pasien pasien pediatrik kita bisa melakukan priming darah. Nah, yang penting di sini adalah sebelum konversi tim harus melakukan briefing, dalam artian harus kita putuskan kanulasinya akan seperti apa. Jadi harus kita putuskan di situ, jangan sampai sudah di onset di pemasangan baru nanti bertanya-tanya pemasangannya gimana. Jadi harus di awal kita timnya harus briefing semuanya ya, flow-nya berapa, nanti manajemennya gimana, sudah harus dipersiapkan di briefingnya. Ini tadi darah segala macam monitoring invasifnya harus kita siapkan. Kemudian ini untuk cara konversinya ya. Sebelum konversi ya pasti kita sambungkan semua gas untuk oksigennya ke pendan, kemudian disterilisasi untuk preparasi. Nah, untuk kanulasi, untuk heparinisasi pasiennya kita pakai apa namanya, tetap pakai heparin ya. Jadi ACT-nya harus tercapai di 200 second dulu sebelum kanulasi. Kemudian baru dibuka tabelannya, diberikan ke tempat area steril, kemudian dipotong, kanulasi, disambungkan ya, baru kita on untuk ECMO-nya. Kemudian monitoringnya ya, monitoring dari cardiac output, dari status oksigen blendernya ya, dari saturasinya, mixway-nya, kemudian temperatur, inline monitoringnya, blood gas-nya, serta ACT-nya. Nah, ini untuk flow-nya, untuk flow-nya ya.
di pediatrik yang di dewasa ya. Intinya adalah kita untuk on ECMO harus secara bertahap atau gradual untuk menaikkan knopnya untuk memutar knopnya kita harus menaikkan secara bertahap, kita harus melihat pressure dan hemodinamik dari pasiennya ya. Yang pertama harus kita lihat adalah pressure dari inlet pressure-nya, karena inlet pressure-nya sangat berhubungan dengan preload. Jadi ECMO itu adalah preload dependent, jadi kita harus melihat seberapa isinya yang akan kita tarik berhubungan sama inlet pressure-nya. Kemudian prinsip yang keduanya adalah kita mencari RPM yang paling rendah untuk mendapatkan LPM yang paling optimal ya. LPM itu liter per menit ya, RPM itu putaran dari mesinnya. Jadi liter per menitnya kita maksimalkan, tetapi di RPM-nya yang kita bisa pastikan dia lebih rendah dari LPM-nya supaya tidak terjadi hemolisis. Kemudian untuk persiapan setup-nya untuk VV ECMO tadi sudah dijelaskan sama Dr. Yuda bahwa VV ECMO ini kita hanya mensupport dari parunya saja, jadi flow-nya cukup di setengah sampai 2/3 dari full flow-nya pasien ya. Di VV ECMO itu harus hati-hati resirkulasi seperti yang disebutkan Dr. Yuda tadi. Kemudian jaga minimal flow-nya di 2 liter supaya tidak cepat clot, dalam artian darahnya putarannya tidak terlalu rendah. Nah, ini harus dipasang suatu alarm di sini. Kemudian untuk V ECMO ini bertahap ya, naiknya dari setengah sampai ke full flow-nya karena kita mensupport dari jantung dan parunya. Jadi harus kita support full flow dari ECMO itu sendiri. Kemudian persiapan setup ya, untuk ini yang paling penting untuk VV ECMO, setup dari oksigen blendernya ya. Setup dari oksigen blendernya untuk VV ECMO adalah 1 kali flow ya sampai 2 kali flow. Contoh flow yang akan kita berikan adalah 3 liter. Kalau 1 kalinya adalah berarti sweep gasnya yang harus kita set adalah 3 liter ya. Kalau memang CO2-nya masih tinggi, bisa kita naikkan sampai 2 kali atau 3 kali dari flow tersebut. Bisa 6 liter sampai 9 liter. Kemudian VE ECMO ini berbeda settingannya ya. Settingannya untuk oksigen swab gasnya adalah 0,5 dari flow atau 1 sampai 1,5 dari flow-nya. Kemudian persiapan alat ini, persiapan alatnya yang harus kita kalibrasi, kemudian faktor koagulasinya apa aja yang akan kita cek itu sesuai dengan kesepakatan tim dan kondisi pasien pada saat itu. Ini untuk guideline berapa kisaran pressure yang diharapkan di mesin ya. Prepump pressure itu untuk central kanulasi bisa di minus 20 sampai minus 30, untuk di perifer ya, untuk perifernya adalah minus 60 sampai minus 100, kemudian premembran pressure-nya kurang dari 300 ya. Premembran pressure pasti lebih tinggi dari pos oksigenatornya. Pre-nya pasti lebih tinggi. Kemudian gradiennya ya, gradiennya diukur dari pre-oksigenator dan post-oksigenator didapatkan, itulah gradiennya. Ya, seharusnya nilai normal adalah kurang dari 50 mm Hg. Kemudian untuk teman-teman yang mendapatkan mesin sorin ini untuk panduan arah dari ya, kita harus siapkan juga ini ya untuk yang dapat mesin sorin ini, karena memang tidak ada di paketannya, kita harus menyiapkan namanya dome pressure ya. Dome pressure untuk memonitor dari pressure di mesin ECMO. Ini arah pressure-nya untuk negatif ya. Ini three-way-nya, ini ke sirkuitnya ya. Seperti ini. Kalau negatif berarti kita arahkan ke depan dari tempat kita three-way untuk menyedotnya. Kemudian untuk positive pressure-nya arahnya seperti ini, seperti kita dilakukan di operasi jantung. Kemudian yang harus kita cek secara rutin ya, untuk shift pagi ataupun shift sore ya, kita harus melakukan namanya monitoring untuk pre dan post membrane pressure, kemudian gas darahnya, kemudian flow-nya, alarmnya kita harus aktifkan semua. Serta rencana tambahan apa saja yang disepakati oleh tim tersebut, kita harus selalu memfollow up di orderan dari advice dokter manajemen ICU-nya. Kemudian ini tadi form untuk itunya, form untuk apa namanya monitoringnya ya.
Kemudian yang tidak kalah penting ini saya kasih contohnya jika di pediatrik ini ada namanya daily ECMO sampling order. Jadi ECMO ordernya apa saja di situ ya. Jadi setiap harinya kita bisa melihat dari ECMO sampling order ini ya. Jadi panduannya ceknya berapa jam, nanti ordernya dokternya di sini ya. Berapa jamnya lagi di sini, baik itu analisa gas darah, koagulasi yang lain, itu bisa diorder dari sini. Jadi nanti perfusinya atau perawat ICU bisa ngelihat orderan apa yang di-advise oleh dokternya di sini. Di sini ada nilai normalnya, kemudian hasil yang kita dapatkan di sini nanti bisa perbandingan untuk hari-hari berikutnya. Nah, di sini kondisi mesinnya juga bisa kita lihat di situ. Nah, yang paling penting dari pelaksanaan ECMO, pelayanan ECMO ini adalah komunikasi yang efektif ya, komunikasi yang efektif, kemudian koordinasi ya, koordinasi yang bagus serta saling support antar timnya. Baik, itu saja. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ferry atas penyampaian atau pemaparan dari materi terkait dengan persiapan pelayanan ECMO. Di mana memang persiapan ini kalau dalam suatu pelayanan cukup signifikan menentukan keberhasilan juga. Kalau persiapannya berantakan berarti kedepannya mendapat masalah akan kemungkinan cukup besar. Baik, rekan-rekan, saat ini kita buka sesi tanya jawab ya. Ya, terkait Silakan. untuk pecah di sisi keperawatan, monitoring dari perkembangan dari pasiennya, kalau kayak flowchart, kemudian di situ ditata, kemudian apa namanya di form CPPT online-nya juga kita isi. Nah, kemudian untuk yang dari form perfusi yang saya share tadi, yang mengisi jika memang yang onset kan 24 jam adalah perawat ICU di situ, bukan perfusinya. Jadi yang mengisi adalah apa namanya nurse ICU-nya. Jadi perfusinya wajib mengorientasikan apa yang harus diisi di situ supaya termonitoring di situ setiap jamnya, setiap perubahan apapun dari lopan ataupun dari sisi komunikasi dua arah pada penempatan para. Intinya dokumen itu dimasukkan ke dalam dokumen dari pasien ya, diikutkan ya. Tapi ya tergantung dari perizinan pengurusan dokumen itu sendiri. Yang Baik untuk pemberian heparin untuk dititrasi di pasiennya, jadi tergantung dari nilai ACT pasien, ACT dari yang didapatkan ya. Kemudian kalau di pasien bisa dengan target APTT, kita tambahkan dosis heparin di pasien mulai dari 5 unit per kilogram berat badan sampai maksimal di 50 unit per kilogram berat badan, disesuaikan dengan nilai ACT dan APTT dari pasien. ACT targetnya adalah 180 sampai 220 jika pasien tidak bleeding. Apabila pasiennya bleeding bisa kita turunkan targetnya seperti itu. Jadi kalau memang target ACT-nya sudah terpenuhi ya tidak perlu ditambahkan untuk pemberian heparin pemberian heparin tersebut gitu. Atas jawabannya mohon maaf teman-teman, untuk yang di ruang chat tidak semuanya bisa kita jawab langsung onsite di sini, nanti oleh pembicara akan dijawab via chat room karena kita masih ada 2 pembicara lagi dan waktunya terus bergulir. Untuk saat ini terima kasih kepada Dr. Yuda. Masih ada berapa pertanyaan Dok yang nanti di chat room bisa di follow up ya Dok ya. Kemudian kepada Pak Ferry juga di ruang chat room bisa follow up nanti. Untuk sesi saat ini
Saya sekiankan saja karena memang masih banyak pertanyaan yang ada tapi kita tidak bisa explore lagi karena terkait dengan waktu. Masih ada 2 pembicara nantinya yang akan dipandu sesi berikutnya oleh Bapak Ibnu Sofa. Sekian dari saya, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih kepada Dr. Yuda dan Bapak Ferry. Semoga apa yang sudah disampaikan sedikit banyak menstimulus keingintahuan dari rekan-rekan semua, terutama bagi center-center yang mempunyai mesin ECMO dan akan melakukan pelayanan ECMO. Sekian dari Sigit, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.